kembali lagi dengan aku Nida Sophia di segmen sharing dan bertanya dan cerita pengalaman. Jadi di tips kali ini, jadi aku bakalan baca nih. Jadi aku udah ngambil hal yang aku pengen obrolin gitu ya sebenarnya. Kenapa? Ini tuh kayak materinya tuh pengen aku sampaikan dan ya mungkin bisa, apakah kalian juga sama gitu ya, lagi ngalamin hal sama yang pernah aku alamin gitu. Bentar, ini videonya bakal agak panjang ya gitu juga karena ini pembahasan lah gitu misalkan. Oke. Jadi aku tuh bakal terus kayak gini. Jadi pembahasan kali ini tuh aku bakal ngomongin tentang overthinking. Nah, overthinking itu apa sih Kak? Overthinking itu berpikiran secara berlebihan dan secara rutin ataupun secara kayak gitu, overthinking. Dan ya di video kali ini mungkin nggak bakal banyak ngomong tentang apapun, tapi aku bakal sharing gitu kayak aku bagaimana cara aku ngadapin ya, bagaimana aku cari solusinya. Dan itu kayak mental health aja gitu, kayak wow. Dan ini juga sleep improvement dan ini juga pengembangan diri. Jadi overthinking itu apa? Overthinking itu berpikir secara berlebihan. Dan faktor kenapa overthinking ada, dan aku pernah ngalamin yang namanya overthinking, dan aku pun karena saking kayak aku tuh bener-bener overthinking yang kayak takut sampai ke titik takut dari overthinking itu gitu. Dan setelah itu aku ngalamin yang namanya ya gitu deh pokoknya. Dan aku bakal baca aja, dan aku juga udah ditulis dan cara pengalaman aku ya. Apa itu overthinking? Overthinking adalah asumsi kita sebagai respon dari apa yang terjadi sekitar kita. Jadi kita kayak overthinking, gimana nih kalau kayak gini, jadi kayak respon kita aja di suatu tempat kita. Dan aku tuh pernah berpindah-pindah ke tahun itu gak yang di sini aja. Dan ini setahun aku setahun full aku ada di rumah. Terus ciri orang yang sedang overthinking, kualitas tidur kurang ya. Aku ngalamin kualitas, jadi aku tuh udah kayak jam 11, jam 12 pas gitu, kayak aku udah tidur di kasur tapi kayak rasanya itu kayak aku kayak gimana ya, kalau dibilang kayak gak tahu nggak mau ngapain gitu ya. Terus pas aku ngalamin itu kan tidur, aku selalu kayak bengong aja nih tengah malam gitu. Jadi aku gak tidur, terus pas pagi-paginya aku ini bangunnya kesiangan gitu karena kan tadi malamnya aku gak bisa tidur gitu ya, kayak gitu. Terus itu sulit mengatasi masalah karena masalah itu pasti ada dalam kehidupan dan ya pasti ada terus. Masalah itu kayak emang kayak paradoks gitu ya, gak jelas tapi ada tuh. Kita mulai gak fokus, dan itu aku ngalamin mulai gak fokus dari misalkan aku pengen belajar tapi gak fokus dan ya gitu. Terus ada lagi takut mengambil keputusan ya. Aku takut banget ngambil keputusan, dan aku tuh takutnya bertanggung jawab apa yang aku putuskan hari ini, aku harus bertanggung jawab. Dan aku gak mau fokus tuh karena aku kayak bimbang udah gitu. Jadi ngerasa kayak, jadi setiap keputusan yang kita ambil saat ini kita harus bertanggung jawab, dan ya gak apa-apa, dan itu bakal berlalu. Jadi kuncinya adalah waktu gitu ya. Jadi gak pede sama diri sendiri, keputusan diri sendiri. Jadi kita tuh ngerasa ragu pada diri sendiri, dan itu aku ngerasa kehilangan jati diri. Dan aku ngerasa kayak aku tuh untuk apa gitu dia datang ke dunia ini gitu. Aku ngerasa kayak mempertanyakan segala macam gitu. Kenapa kita alasannya kita sering overthinking? Satu, aku tuh sering ngedengerin kata orang, kritikan yang membangun, memikirkan kata orang lain. Sebenarnya ya aku sering yang namanya itu terdistraksi sama orang-orang yang misalkan nyinyir-nyirin diri saya gitu, kurang apresiasi gitu, kurang apresiasi diri sendiri lah. Terus yang kedua, terlalu memikirkan perasaan. Jadi yang pertama itu terlalu memikirkan perkataan orang lain, dan yang kedua
terlalu memikirkan perasaan orang lain. Dan yang paling pertama yang tanggung jawab kita adalah memikirkan perasaan kita, kita dulu baru perasaan orang lain gitu ya. Jadi jangan memikirkan perasaan orang lain baru perasaan kita gitu. Yang ketiga, terlalu cemas. Aku tuh cemas, jadi kayak datangnya overthinking itu karena cemas, karena aku takut, ya takut cemas kayak gak tahu ya, cemasnya tuh kayak aku tuh bakal gitu ya bertanya-tanya juga keputusan keputusan dan kesalahan di masa lalu ya. Itu juga bisa jadi kita ngerasa overthinking, jadi kita pernah mencoba satu hal dan kita gagal, kita salah ngambil keputusan itu, dan kita tuh jadi terbayang-bayang ataupun jadi bumerang bagi kita. Itu bisa jadi buat kita jadi overthinking. Dan yang another historical problem. Jadi kayak how do you apa sih yang aku harus lakuin saat ngerasain overthinking? Yang pertama, aku caranya dengan jurnal, dan yang kedua aku mencoba untuk cari solusi di YouTube, di internet, dan di berbagai orang-orang yang kayak apakah kamu ngalamin yang sama gitu ya. Ada juga responnya yang ya di luar, misalkan aku gain aja, itu wajar aja sebenarnya. Aku juga ya saking kayak dan ya ternyata aku bisa ngelewatin yang namanya overthinking gitu. Tapi kalau sekarang tanya masih overthinking atau tidak, ya kadang overthinkingnya tuh kayak tapi setelah sekarang aku tuh ngejadwalin untuk tidur 8 jam sehari atau jadi aku tuh punya jam tidur ada 8, 7, 6. Jadi aku tuh harus tidur jam 8 jam sehari. Kalau nggak bisa, misalkan ada apa gitu di hari itu, di 7 jam, jadi 6 jam. Dari ketika aku tidur dari kualitas 8, 7, 6 itu ya aku sedikit lebih kayak aku gak bisa tidur misalkan, ya tetap aku tidurin matanya pejam meskipun kayak otak aku masih terus muter gitu ya. Dan ya waktu tidur itu waktu yang terbaik, kualitas yang terbaik, dan kita berinvestasi pada diri kita tuh dengan waktu tidur gitu, yang waktu tidur yang bagus gitu. Jadi aku sekarang 8 jam itu yang bagus, terus kalau ada 7 jam juga masih bagus, dan 6 jam juga masih bagus. Jadi sekitar kalau lagi yang ada sesuatu yang aku pengen apa gitu dari 6 jam. Jadi kan gini, 24 jam hari ini aku 24 jam hari, 24 satu hari itu kan 24 jam. Aku selalu yang namanya itu ngabikin to-do list, dan aku tuh sering memanage waktu juga, belajar memanage waktu gitu ya. Misalkan aku pengen ada yang aku bisa nih dari skill ya, tentang bisa bahasa Korea, bisa bahasa Inggris, dan bisa bahasa Jepang misalkan itu, aku tuh sering terinvestasi karena banyak keinginannya. Apa sih yang sebenarnya yang aku bakal butuhin deket-deket banget, misalkan kayak bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Ternyata oke, aku belajarnya satu, jadi gak boleh tiga, satu nih ambil satu. Aku juga lagi belajar komputer, dan di belajar komputer atau laptop aku tuh udah to-do listing lagi. Aku belajar PowerPoint, belajar Excel, sama belajar satu lagi lupa, Word, yang aku harus bisa itu 3 dari aplikasi dari laptop gitu ya misalkan gitu. Jadi 3, dan ada juga jadi udah 6 nih tugas aku pengen belajarnya. Dan aku juga 24 jam aku juga kan kerja gitu kan untuk ngebiayai kebutuhan hidup aku gitu. Jadi kerja sekitar 12 jaman per hari gitu, 12 jaman per hari. Jadi kan 24 dikurangi 12 dikurangi 8 jam. Sisanya itu kita bagikan. Entah itu aku kan sekarang juga aku udah ngerutinin atau punya habit yang namanya itu olahraga 1 jam sehari, dan seminggu misalkan ada yang bolong 3 hari gak apa-apa, yang penting dalam seminggu harga boleh kurang dari 3 kali untuk olahraga, entah olahraganya itu yang ringan yang berat gitu. Jadi 1 jam, dan yang keduanya tuh belajar 2 jam, dan sisanya buat leha-leha dan ya seperti my time apapun itu, ya itu aku. Dan sekarang aku kayak mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, aku ngerasa lebih bahagia, ngerasa kayak fully, dan ya aku pun gak yang ngejar duit. Tuh orangnya ambisius yang namanya kalau ngejar duit, tau gak? Aku pernah bikin jadi aku tuh yang punya e-commerce gitu, pengen jualan, aku tuh jualan, dan ternyata berbicara usaha itu ya gak segampang itu. Jadi banyak banget juga gagalnya, banyak banget juga pokoknya banyak deh. Dan ya gak apa sih, aku juga pernah
nabung buat bikin usaha sendiri, misalkan cuma 500.000 modalnya, 300 lah paling dikit gitu. Entah aku jualan pre-log, aku jualan buku, notebook, dan masih banyak lagi jualan makanan. Dan aku juga sering kayak dibantuin orang, terus aku dikasih, dan itu aku uangnya kumpulin buat apa yang sebenarnya aku mau. Dan di sana aku belajar, wow, to be life, ternyata hidup aku tuh bermakna banget gitu ya. Meskipun gak bagi orang lain, bagi diri aku sudah, meskipun meskipun pencapaian aku gak yang sebesar itu, tapi aku udah berusaha di titik maksimal aku gitu. Jadi di saat ini aku ngerasa lebih kayak menikmati hidup, karena aku tuh sering ambisius dalam satu hal yang aku inginkan. Aku jadi lupa untuk menikmati hidup ini, dan sekarang sih aku lebih kayak santai aja. Jadi aku punya tujuan, tapi yang nggak terburu-buru, yang nggak ambisius banget ya, kita jalannya aja gitu. Dan ya udah biaya, dan gue juga harus balance sama kehidupan yang realistis lah gitu kan. Gue hidup berarti perlu biaya hidup juga gitu ya. Dan ya itu sih permasalahannya, problemnya itu kayak di biaya hidupnya, ke ekonomi gue juga yang nggak stabil, yang terus kayak kadang gue juga pernah ngalamin nggak punya duit sama sekali, jadi nol, nggak punya pekerjaan, dan cuma bisa numpang hidup doang gitu. Tapi dari situ gue belajar itu perjalanan kayak yang gue ngerasa kayak hidup ini berat gitu, kayak orang lain kayak punya tujuannya dan gue enggak gitu. Tapi it's okay, dan disitulah gue bangkit. Dan ya video ini mungkin buat apa ya, kayak persembahkan buat aku dan kalian juga. See you next time di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan karena kalau ada yang mau ditanyain di kolom komentar. Dan ya, see you next time di video selanjutnya. Bye bye.